dengan Partai Demokrat tidak bermaksud menggoda keputusan politik yang sudah diputuskan oleh Partai Demokrat. Ini bagian dari upaya kami untuk saling terus membuka silaturahmi dan bergandengan tangan. Karena seperti apa maksudnya? Seperti tadi disampaikan oleh Tengku Rifki bahwa membangun Indonesia dengan jumlah penduduk 275 juta penduduk dengan masalah yang segudang, dengan problem yang ruwet, ribet, rumit, tentu saja memerlukan kekuatan partai politik yang banyak, memerlukan kekuatan-kekuatan yang banyak. Itulah yang kita komunikasikan. Politikus Partai Demokrat Kubu Muldoko hasil Kongres luar biasa Hengki Luntungan membentuk relawan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Hengki menyebutkan relawan yang dibentuk itu bernama Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for Presiden. Deklarasi dukungan sudah dilakukan pada 27 Juli lalu di Jakarta. Tanggal 27 Juli, kami pelantikan sekaligus mendeklarasikan tiada kata lain selain Prabowo for Presiden, ucap Hengki saat dihubungi pada Rabu 2 Agustus 2023. Relawan yang baru dibentuk itu berasal dari berbagai kalangan, mulai dari warga sipil, purnawirawan. Saat pelantikan dan deklarasi juga dihadiri Bapak Haris Rusli Moti, Wakil Koordinator Relawan Prabowo, ucap Hengki. Hengki mengklaim relawan yang baru dibentuk tidak memiliki kaitan dengan Muldoko. Meski Muldoko dulu duduk bersamanya di KLB Demokrat pada akhir 2021, namun Hengki mengklaim tidak ada hubungan apa-apa dengan relawan Prawiro Indonesia Task Force Prabowo for Presiden. Hengki mengatakan pengurus Demokrat hasil KLB seperti Darmizal, Ahmad Yahya, dan Johnny Allen Marbun juga tidak termasuk anggota relawan yang dilantik saat itu. Meski begitu, Hengki menyebutkan mereka telah memberikan dukungan. Dia yakin Darmizal, Ahmad Yahya, dan Johnny Allen Marbun juga akan bergabung dalam waktu dekat-dekat ini. Namun belum ditentukan tanggal deklarasinya. Hengki mengatakan waktu deklarasi di Jawa Timur ini bakal menyesuaikan dengan jadwal Prabowo Subianto agar bisa hadir. Hengki masih termasuk keluarga besar Partai Demokrat karena termasuk dalam jajaran pendiri Partai Demokrat sendiri. Namun ia enggan memberikan dukungan kepada Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya AHY masih tergolong muda dan butuh banyak pengalaman sebelum menjadi pemimpin Indonesia. Ada beberapa hal. Pertama, Partai Demokrat yang dipimpin AHY itu tidak demokratis. Kedua, dia menyingkirkan seluruh pendiri dan deklarator. Itulah naif. Ketiga, dia masih terlalu muda, ucap Hengki. Sebelumnya diketahui, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengklaim tak membahas politik dengan Sandiaga Salahuddin Uno dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Jokowi membantah kabar ada bahasan politik dengan Sandiaga yang merupakan Ketua Bapilu P3 dan Prabowo Subianto yang merupakan Ketua Umum Partai Gerindra tersebut. Jokowi memastikan tak ada percakapan soal politik. Menurutnya, Sandi diundang ke istana dalam kapasitas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tidak. Ya, pariwisata jam 4 sore pariwisata. Pak, Apanya? Laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi. Jokowi juga mengungkap isi pertemuan dengan Prabowo Subianto. Dia menjelaskan Prabowo hadir sebagai Menteri Pertahanan. Jokowi dan Prabowo bertemu 4 mata, namun dia mengklaim pertemuan itu tidak membahas politik sama sekali. Ya, laporan mengenai kunjungan Menteri Pertahanan Arab Saudi, ujar Joko Widodo. Sebelumnya, Sandiaga Salahuddin Uno dipanggil ke istana pada Selasa 1 Agustus sore. Dia mengaku bertemu 4 mata dengan Presiden Joko Widodo itu. Menurut Sandi, ada beberapa hal yang didiskusikan, termasuk politik. Dia menyebut Jokowi sempat bertanya soal bursa calon wakil Presiden Ganjar Pranowo. Dibahas juga Sandi masuk ke bursa calon wakil Presiden Ganjar, dan saya menyampaikan belum ada update, ini masih menunggu keputusan dari PDIP dan Ibu Mega, ujar Sandi usai bertemu Jokowi kemarin.
Sandi lalu mengungkapkan ada Prabowo Subianto juga di istana pada sore itu. Ia mengaku berpapasan dengan Pak Prabowo Subianto setelah menghadap ke Presiden Joko Widodo. Wajar, beda pilihan itu. Oleh sebab itu jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan berkepanjangan. Nggih boten? Setelah berkompetisi bersatu kembali. Lah wong yang di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng. Lah kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kangge napa?